Ya pemirsa, lalu bagaimana kondisi terkini di Mall Margo City? Sudah ada rekan kami reporter Akhir Nasution di sana dan kita juga sudah terhubung bersama Ketua Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia, Lazuardi Nurdin untuk membahas lift barang bisa jatuh di Mall Margo City. Pertama kita akan simak laporan dari Akhir Nasution. Ya, selamat siang Akhir. Apa informasi terbaru yang bisa Anda kabarkan dari sana? Bagaimana hasil dari olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, selamat siang Boni. Ini untuk olah tempat kejadian perkara di Margo City Mall masih berlangsung. Tadi kepolisian dari Polresta Depok dan juga Puslap Polri tiba dari pagi dan informasi yang kami dapatkan sampai dengan siang ini masih dilakukan pengumpulan bukti-bukti petunjuk untuk mengetahui lebih jelasnya penyebab dari jatuhnya lift di Margo City Mall ini. Informasi sementara yang disampaikan oleh Kapolres Depok, Kombes Imran Edwin Siregar mengatakan tadi temuan dari Puslap Polri penyebab dari jatuhnya lift tersebut adalah karena adanya kebocoran pipa gas. Nah, pipa gas ini kemudian menimbulkan efek berlanjut yang kemudian menyebabkan lift dari lift barang dari Margo City Mall ini kemudian jatuh dan berlanjut kemudian mengalami kerusakan pada plafon dari Margo City Mall ini. Meskipun begitu, pihak Puslapor sampai dengan saat ini masih terus melakukan olah TKP untuk mengetahui lebih jelasnya kaitan dari bagaimana pipa gas ini kemudian berefek pada lift tersebut. Nah, kemudian juga untuk korban yang awalnya ada 11 orang korban luka-luka, tadi keterangan dari Kapolres ada 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Ini merupakan salah satu karyawan gerai donat Jeko, meninggal setelah menjalani beberapa jam perawatan di Rumah Sakit UI, meninggal pada pukul 03.30. Sementara itu 4 orang dari korban yang sebelumnya dirawat ini sudah diperbolehkan pulang. Itu artinya sampai dengan saat ini ada 6 orang yang masih menjalani perawatan, baik itu di Rumah Sakit UI dan juga di Rumah Sakit Bunda di Depok, Jawa Barat ini. Sementara itu untuk operasional mall sendiri ini masih ditutup untuk sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Tentu ini adalah untuk keperluan penyelidikan dan juga pencarian bukti-bukti yang kemudian juga adalah untuk keselamatan dari pihak pemilik gerai karena menurut keterangan yang disampaikan oleh Kapolres tadi masih ada beberapa indikasi yang bisa menyebabkan di daerah-daerah tertentu bisa ambruk karena efek dari jatuhnya lift barang di Margo City Mall ini. Sejumlah saksi-saksi juga turut diperiksa oleh pihak kepolisian, namun tadi pihak kepolisian tidak merinci berapa banyak saksi yang diperiksa. Ada banyak seperti itu yang disampaikan oleh pihak Kapolres. Dan juga ini untuk sterilisasi ini juga dijaga oleh pihak kepolisian, dipasang juga pagar berduri di depan mall untuk mensterilkan area yang ada di Margo City Mall ini. Tentu ini merupakan peristiwa yang cukup mengejutkan karena kami juga tadi mencoba mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian mengenai apakah ada kelalaian dari pihak pengelola, namun pihak kepolisian sendiri belum dapat memastikan apakah ada kelalaian dari pihak pengelola baik seperti maintenance. Kita tahu Mall Margo City ini baru dibuka sekitar 5 hari mulai tanggal 17 Agustus setelah masa perpanjangan PPKM. Beberapa masa sebelumnya ditutup karena ada PPKM darurat juga dan juga PPKM level 4. Dan ini peristiwa ini terjadi pada Senin sore kemarin pada pukul 16.30 di mana lift barang di Margo City Mall ini ambruk dari lantai 3 ke lantai 1. Ambruknya lift barang tersebut menyebabkan plafon dari beberapa gerai yang ada di Margo City ini juga turut ambruk yang menyebabkan korban luka. Sementara itu juga beberapa kendaraan yang parkir di bagian belakang juga turut mengalami kerusakan dan juga dinding bagian belakang dari Margo City Mall ini juga turut mengalami kerusakan. Demikian, Ibu.
Baik, terima kasih Akhir atas informasi Anda langsung dari Mall Margo City, Depok, Jawa Barat. Selanjutnya pemirsa, kita juga akan menyimak bagaimana pandangan mengenai insiden ini dari Ketua Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia sudah bersama kami. Siang ini Bapak Lazuardi Nurdin. Selamat siang Pak Lazuardi. Selamat siang Mbak Anggia. Ya Pak, kita ketahui seharusnya lift itu kan didesain dengan keamanan, keselamatan ekstra. Nah ini sampai lift barang bisa sampai terjatuh, sebenarnya faktor apa saja yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi Pak? Ya baik, saya coba ceritakan bagaimana pengelolaan bangunan itu harus melaksanakan, memelihara bangunan secara berkala. Dan juga melengkapi pedoman atau SOP di dalam pengoperasian alat-alat yang ada di dalam bangunan. Dan itu tertuang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja di klaster bangunan gedung. Dan juga di dalam peraturan terkait dengan lift, itu juga sudah diatur dengan jelas di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja, disebutkan di dalam peraturan tersebut di Permenaker 6 2017, bahwa pengusaha wajib untuk menerapkan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja terkait dengan elevator dan eskalator, artinya lift juga menjadi bagian itu. Nah, bagaimana liftnya bisa jatuh, itu harus dilihat dulu lagi bagaimana pemeliharaan lift selama masa pandemi ini. Karena kita ketahui bahwa ada peraturan di dalam Permenaker 6 tahun 2017, tiap tahun itu akan dilakukan pemeriksaan dan pengujian lift tersebut. Nah, kalau kita lihat saat ini Mbak Anggia, ini kan kejadiannya di bulan Agustus. Nah, 1 tahun berarti pada masa pandemi, apakah pengelola sudah melakukan pemeriksaan dan pengujiannya? Nah, itu nanti tinggal dari pihak kepolisian atau pihak dari pengawas ketenagakerjaan untuk melihat apakah aspek itu sudah dilakukan terkait dengan pemeliharaan. Demikian, Pak Anggia. Baik, Pak Lazuardi, polisi sempat menyatakan Pak bahwa ada kerusakan pipa gas yang kemudian memicu lift barang sampai terjatuh. Nah, bagaimana komentar Bapak? Saya belum melihat secara harus melakukan investigasi, namun lift itu, rumah lift atau core lift itu pasti bangunannya sudah cukup kuat ya, untuk menahan lift tersebut. Nah, bisa jadi juga karena faktor liftnya yang duluan ambruk sehingga hantaman yang begitu keras bisa menyebabkan pipa gas tersebut meledak. Itu juga harus kita lihat karena secara struktur bangunan lift itu harusnya dia mampu menahan beban lift tersebut dan orang yang ada di dalam karnya itu, dalam rumah lift tersebut. Jadi kalau itu sudah berjalan lama mal tersebut, artinya secara struktur nanti akan kita lihat apakah karena memang beban strukturnya tidak mampu lagi, atau kalau cuma karena ledakan yang seperti itu, rasanya untuk perhitungan struktur kita belum bisa menyatakan bahwa karena ledakan itu, Mbak Ania. Baik, terima kasih Bapak Lazuardi Nurdin atas penjelasannya Pak. Kita sama-sama berharap semoga penyebab jatuhnya lift ini bisa segera terungkap. Ya, yang